Shalom, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam pelajaran katekismus yang ke-37 dengan pertanyaan bagaimana Roh Kudus menolong kehidupan kita. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, saya menemukan 4 hal yang akan menjawab pertanyaan ini. Ya, bagaimana Roh Kudus dapat menolong kita? Yang pertama, Roh Kudus menginsafkan kita akan setiap dosa-dosa kita. Ya, jadi ketika kita berdosa, maka Roh Kudus menginsafkan kita. Dia mengingatkan kita bahwa itu adalah salah. Dan yang kedua, Roh Kudus memimpin kita, menghibur kita, dan mengatur kehidupan kita sehingga hidup kita senantiasa bertumbuh dan berkembang dalam pengertian yang benar akan firman Tuhan. Dan yang ketiga, Roh Kudus memberikan kepada kita karunia rohani dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, Roh Kudus memampukan kita untuk berdoa dan memberikan kita pengertian, pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, kita membaca firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus memimpin kita, mengarahkan kita supaya kehidupan kita dalam kerohanian kita berdoa terus dalam roh. Kata ayat tadi, kita harus berjaga-jaga dalam doa. Ya, dalam doa kita harus berjaga-jaga supaya kehidupan kita senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Jadi saya menemukan beberapa hal tentang hidup dipimpin oleh roh, yaitu yang pertama John Owen. Ya, John Owen berkata ada 3 hal. Yang pertama begini, Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Dia ada dalam hidup kita, dia berlembaga dalam hidup kita. Ya, jika Roh Kudus ada dalam hati kita, dia akan memimpin kita, mengatur kita, mengarahkan kehidupan kita untuk supaya kita hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus rutin, ya, terus menerus. Dia tidak pernah berhenti, dia rutin, terus menerus mengatur kehidupan rohani kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti perkara-perkara rohani. Dan yang kedua, saya menemukan seorang tokoh yang bernama Leo Scudder. Dia menemukan 2 hal. Dan dia mengutip perkataan Yesus yang berkata begini. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga dia menemukan 2 hal. Yang pertama, Roh Kudus adalah bagian mendasar dalam kekristenan, kehidupan kekristenan. Dan yang kedua, Roh Kudus adalah kebutuhan utama dan terutama dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus adalah satu-satunya jaminan kehidupan kita. Sehingga kita senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Karena hanya Roh Kudus yang memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman firman Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi mari terus kita hidup andalkan Tuhan. Andalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena hanya Roh Kudus yang dapat membimbing kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah renungan ini dapat menguatkan kita dan memberkati kita semua. Shalom.